Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru, peserta MPLS SMK IP 17 Jombang. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya yaitu Agus Fauron Safi'i. Saya di sini di SMK IP 17 Jombang adalah selaku staf kurikulum dan juga guru mata pengajar fisika. Saya di sini akan menyampaikan yaitu materi tentang pengenalan kurikulum SMK. Baik, langsung kita pada materi tersebut. Pendahuluan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh calon siswa peserta didik baru di SMK YIP 17 Jombang. Di SMK YIP 17 Jombang di sini tentu kalian sudah memilih sesuai dengan jurusan kalian. Jadi di sini ada 3 kompetensi kalian. Yang pertama ada kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif. Yang kedua yaitu teknik dan bisnis sepeda motor, dan yang ketiga adalah rekayasa perangkat lunak. Saya ucapkan selamat pada kalian, calon peserta didik baru. Kalian tidak salah memilih, yaitu SMK YIP 17 Jombang. Karena di SMK YIP 17 Jombang di sini nanti kalian yaitu akan dididik yaitu sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu menghasilkan tenaga terampil yang siap kerja, bertakwa, unggul, dan kompeten, atau disingkat visi dari SMK YIP 17 Jombang yaitu SIBUK. Apa itu SIBUK? Di sini ya, perhatikan visi siap kerja. Jadi nanti setiap peserta didik SMK YIP 17 Jombang itu dididik untuk disiapkan untuk memiliki hard skill dan soft skill untuk bekal di dunia kerja atau berwirausaha. Jadi dididik sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu bertakwa. Indikator bertakwa yaitu siswa memiliki jiwa religius dan berakhlak mulia. Nanti kalian setiap hari Jumat pagi itu biasanya diadakan kegiatan literasi, yaitu sebelum pembelajaran dimulai membaca Yasin. Kemudian diadakan sholat Jumat berjamaah. Harapannya jiwa religius kalian nanti akan terbentuk. Oke. Kemudian visi yang ketiga yaitu unggul. Jadi kalian nanti akan dididik yaitu memiliki prestasi di bidangnya dan juga kompetitif di bidangnya. Jadi nanti kedepannya lulusan SMK YIP 17 Jombang itu tidak hanya memiliki kemauan untuk bekerja, jadi juga bisa yaitu misalkan ingin melanjutkan perguruan tinggi, itu sangat bisa sekali. Jadi mereka didik untuk memiliki prestasi sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu kompeten. Jadi diharapkan semua lulusan SMK YIP 17 Jombang itu adalah kompeten di bidangnya masing-masing. Oke. Itu sedikit pengenalan tentang SMK YIP 17 Jombang. Saya lanjutkan yaitu tentang materi, yaitu pengenalan kurikulum. Yang pertama adalah pengenalan kurikulum. Kalian tentu tidak asing lagi dengan istilah kurikulum di SMP. Jadi sebetulnya
istilahnya adalah sama, yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Hanya saja nanti ada beberapa hal yang membedakan, yaitu antara jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, SMA atau dengan SMK. Kurikulum apa yang digunakan di SMK YP 17 Jombang? Di SMK YP 17 Jombang itu menggunakan kurikulum 2013 revisi 2018. Kurikulum itu sendiri biasa didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kurikulum itu adalah ruh pembelajaran, ruh dari sekolah itu sendiri. Jadi mau dibawa kemana sekolah itu mencakup dari kurikulum. Sedangkan kurikulum K13 itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP atau kurikulum 2016 yang sudah berlaku lebih kurang selama 6 tahun. Jadi sekarang sudah berlaku, yaitu kurikulum 2013. Itu adalah kurikulum itu sendiri. Kurikulum 2013 di sini memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan kejuruan dalam kurikulum 2013 adalah, yang pertama adalah menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Ini adalah tujuan umum dari pendidikan kejuruan. Kemudian, yang kedua, ada tujuan khusus dari pendidikan kejuruan itu sendiri. Ini yang membedakan antara pendidikan kejuruan dengan pendidikan menengah lainnya. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, baik nasional maupun global. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian teknik yang memenuhi kompetensi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam disiplin ilmu pengetahuan teknologi kejuruan dan disiplin ilmu teknik yang berguna bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Yang keempat adalah menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi kejuruan yang menghasilkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan umum dan khusus dari pendidikan kejuruan adalah yang pertama menghasilkan lulusan yang siap kerja, kompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan entrepreneurship atau berjiwa wirausaha. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu adalah keunggulan dari sekolah menengah kejuruan. Jadi sangat komplit sekali untuk di SMK itu sendiri. Oke. Kita lanjutkan tentang bentuk kurikulum di SMK YP 17 Jombang itu sendiri. Di SMK YP 17 Jombang ini struktur dan muatan KTSP SMK ini ditetapkan melalui peraturan Dirjen Dikdasmen. Jadi di sini ada 3 bentuk ya, yaitu ada
mata pelajaran muatan nasional A, muatan kewilayahan B, kemudian dasar bidang keahlian C1, dasar program keahlian C2, dan kompetensi keahlian atau C3. Nah, di mata pelajaran muatan nasional ini ada 6 ya, ada 6. Jadi di bahasa Arab ini tidak ada, jadi ada 6 di mata pelajaran muatan nasional. Ini pada muatan nasional ini sama untuk semua kompetensi keahlian. Jadi ini sama pelajarannya. Kemudian yang B ada muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan itu sendiri ini dibentuk berdasarkan corak geografis dari masing-masing daerah. Jadi ada seni budaya, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan, kemudian mulok bahasa Jawa. Ini untuk mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan. Oke, kita lanjutkan. Di SMK YP 17 Jombang ini memiliki yaitu 3 bidang keahlian, program keahlian, yaitu bidang keahlian teknik otomotif ada 2, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik dan bisnis sepeda motor. Untuk teknologi informasi ada rekayasa perangkat lunak. Kita bahas yang pertama adalah di bidang keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Di bidang keahlian yaitu teknologi dan rekayasa ya, kompetensi keahlian yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk muatan peminatan kejuruan di C1 ini ada 3 mata pelajaran, yaitu dasar bidang keahlian, yaitu simulasi digital, fisika, dan kimia. Kemudian yang C2 yaitu dasar program keahlian, yaitu ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar otomotif. Ini adalah dasar program keahlian. Ini diajarkan di kelas 10 ya. Jadi dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian ini diajarkan di kelas 10. Kemudian yang selanjutnya, yang C3 ini adalah kompetensi keahlian. Ini sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Untuk di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif ada 4 mata pelajaran. Yang pertama yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yang kedua pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan, yang ketiga ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan yang keempat yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Ini masing-masing dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Oke. Selanjutnya untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Di teknik dan bisnis sepeda motor, kompetensi keahliannya ini ada 5. Jadi untuk C1 dan C2 sama di kelas 10. Untuk C3 yaitu ada yang pertama pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, dan yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ini untuk teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian selanjutnya untuk program keahlian yang ketiga yaitu rekayasa perangkat lunak. Untuk rekayasa perangkat lunak di sini karena sudah berbeda program keahliannya. Nah, di sini adalah program keahliannya yaitu teknik komputer dan informatika. Maka dasar program keahliannya yaitu ada sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Untuk C3, kompetensi keahlian yaitu ada pemodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, kemudian pemrograman web dan perangkat bergerak, dan yang kelima yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, kaitannya dengan jam belajar dan penilaian. Bentuk pembelajaran. Di SMK YP 17 Jombang, di sini model kegiatan belajar yaitu menggunakan sistem blok. Apa itu sistem blok? Sistem blok itu bisa
kalian lihat, ini adalah bentuk pembelajaran untuk sistem blok itu sendiri, di mana pada sistem blok itu dibagi menjadi dua rombongan belajar. Misalkan di sini kelas 10 TKRO 1 dibagi menjadi dua. Ada yang kelas 10 itu mempelajari berkaitan dengan pelajaran kaitannya dengan formatif dan adaptif. Sedangkan untuk kelas 10 berikutnya itu mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran produktif. Misalkan ini untuk jadwal minggu ini. Jadi kelas 10 TKR 1A mendapat giliran mata pelajaran kaitannya dengan produktif, praktek. Kemudian TKO 1 yang B mendapat giliran untuk mata pelajaran normatif adaptif. Untuk pembelajaran minggu kedepannya, ini sistemnya adalah rolling. Jadi TKO 1 nanti mendapatkan mata pelajaran yang normatif adaptif, sedangkan TKRO 1 yang B nanti mendapatkan untuk mata pelajaran yang produktif. Ini sebetulnya adalah mata pelajaran istilahnya model kegiatan belajar sistem blok. Jadi sistem blok itu sangat efisien sekali sehingga kedepannya nanti bisa menganut yaitu model pembelajaran teaching factory, yaitu membawa lingkungan belajar industri ke dalam lingkungan belajar praktek itu sendiri. Jadi menggunakan sistem blok. Oke. Selanjutnya penilaian. Untuk penilaian di K13 ini tentu saja ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek keterampilan, KI4, yang kedua aspek pengetahuan, KI3, yang ketiga aspek sosial, KI2, dan yang keempat adalah spiritual, KI1. Nah, keterampilan itu sendiri ada seperti berkaitan dengan penilaian kinerja, kemudian berkaitan dengan yaitu penilaian proyek dan juga penilaian portofolio. Untuk pengetahuan di sini ada 4 aspek pengetahuan, yaitu ada tes lisan, kemudian bisa berupa tes tulis, bisa berupa portofolio atau bisa berupa proyek atau penugasan. Itu pengetahuan. Kemudian untuk sosial ini berkaitan dengan yaitu kegiatan keseharian. Ini adalah berkaitan dengan tingkah laku itu sendiri. Jadi yang menilai adalah sehari-hari bisa guru BK atau di kelas yaitu guru mata pelajaran itu sendiri atau oleh wali kelas. Ada jurnal tersendiri berkaitan dengan tingkah laku. Kemudian spiritual ini berkaitan dengan keagamaan, ini dinilai oleh guru agama. Jadi dari keempat aspek ini sebetulnya yang penting adalah, yang paling penting, yang menunjang itu adalah sikap dan perilaku. Karena sikap dan perilaku ini di K13 itu adalah kaitannya dengan sangat penting sekali. Jadi apabila seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya ini bisa jadi kurang. Kemudian untuk kaitannya dengan keterampilan dan pengetahuan, jadi ini ada rentang nilai untuk keterampilan dan pengetahuan mata pelajaran adaptif dan normatif itu nilai KKM kompetensi minimum di kelas 10 itu mendapatkan nilai C, cukup. Jadi ini rentangnya adalah 60-69. Jadi KKM-nya adalah ini. Jadi kalian dikatakan tuntas di salah satu mata pelajaran, nilainya adalah 60. Ini KKM-nya. Untuk mapel produktif, untuk keterampilan dan pengetahuan, itu adalah nilai KKM-nya adalah ini. 65 sampai dengan 69, ini adalah JKKM-nya untuk yang di kelas 10. Jadi, saya harapkan kalian nanti dalam mengikuti pembelajaran diikuti dengan cara seksama, dengan cara serius, baik untuk mata pelajaran normatif dan adaptif, dan juga mata pelajaran produktif yang berkaitan dengan
kompetensi keahlian kalian. Selanjutnya, lulusan SMK. Nah, ini sangat jelas sekali ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lulusan SMK bisa apa? Nah, tentu saja kalian nanti bisa kuliah, atau bisa bekerja, dan juga bisa berwirausaha. Ini adalah kaitannya dengan lulusan SMK. Selanjutnya yaitu penutup. Baik anak-anak, saya ucapkan di sini kalian adalah selamat bergabung di SMK YP 17 Jombang. Di semua hal yang berkaitan dengan yang kalian cita-citakan itu sebetulnya hanya bila tercapai, yaitu jika kalian serius dan tekun terhadap apa yang kalian cita-citakan. Serta semua tentu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apapun yang kalian ciptakan akan terwujud. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi seluruh siswa, khususnya peserta MPLS calon siswa baru SMK YP 17 Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.